Oke, amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa kita tadi kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan insya Allah bernilai ibadah ya, karena kita dalam proses menuntut ilmu. Oke, seperti yang Ibu infokan kemarin, kita meeting pada pagi hari ini. Yang akan kita meetingkan adalah sifat keperiodikan unsur KD 3.4. Udah ada 2 latihan yang Ibu berikan kepada Ananda, yaitu latihan 341 dan 342. Mudah-mudahan semua sudah mengerjakan sehingga tahu apa gambaran yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Ya, harapannya adalah setelah Ananda mempelajari, Ananda bisa memahami. Jika ada kendala, disitulah kita akan mendiskusikannya pada pagi hari ini. Oke, Ibu harapkan sekali partisipasi Ananda semua ya. Oke, karena meeting ini akan lebih hidup, akan lebih bermanfaat apabila ada imbas balik atau respon dari Ananda semua. Oke, karena Ibu tidak lagi menyiarkan berita pada pagi hari ini ya. Jadi kita jadi mohon diskusinya, partisipasi dalam diskusinya. Oke, Ibu akan berbagi layar. Oke, udah terlihat layar berbagi layarnya Nanda? Udah, Bu. Oke. Sifat keperiodikan unsur ya. Oke, ini merupakan KD dari 3.4, yaitu menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Kemudian 4.4 menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. Jadi pada KD ini kita hanya akan membicarakan tentang sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Ya, jadi golongan dan periodenya. Bagaimana kemiripan sifatnya. Oke. Udah kenal dengan apa yang tampil di layarnya? Kenal Nanda? Iya, apa ini nak? Udah, Bu. Apakah Tabel ini? periodik. Tabel Tabel periodik. periodik. Jadi Ananda punya nama yang spesifik ya. Oke, tabel periodik ya. Walaupun di sini tertulis susunan berkala unsur-unsur kimia. Jadi selain susunan berkala unsur-unsur kimia juga kita kenal dengan sistem periodik unsur. Oke. Ibu ingin partisipasinya pagi ini ya. Di manakah? Nah, ini judulnya dalam partisipasinya dalam bentuk pertanyaan Ibu bikin ya. Di manakah letak dari golongan logam? Yang bisa tolong sebutkan nama, karena ini dalam posisi berbagi layar Ibu tidak bisa melihat yang angkat tangan. Oke, silahkan jawab dan sebutkan namanya. Afifah Khairanisa, Bu. Oke, apa jawabannya Afifah? Unsur logam terdapat di golongan 1A, 2A, 3A, dan golongan B. Dan golongan B, oke. Terima kasih Afifah Khairunisa. Oke, siapa yang bisa menambahkan? 100 pertama untuk Afifah Khairunisa. Afifah lagi, Bu. Apa tuh Afifah? Oke, silakan. SN dan PB bis itu di golongan 1A kecuali H itu nggak unsur logam. Oke, tepat sekali ya. Jadi H bukan logam walaupun dia terletak di golongan 1A ya. Karena dia termasuk apa Afifah? Unsur non logam.
Oke, unsur non-logam. Ibu harapkan partisipasi dari yang lain lagi ya. Ibu yakin Afifah juga bersemangat ini. Unsur non-logam letaknya di mana? Halo, adakah MIPA 3 di sini? Wah, sepi ternyata kelasnya, nggak ada orang. Afifah, Bu. Oke, kita save sebentar ya Afifah, kita minta dulu respon dari temannya. Ada enggak selain Afifah? Ibu kasih dulu nih Afifah bintang plusnya satu lagi. Tapi Ibu berharap ada respon lain nih selain Afifah. Ayo. Ada Bu, Farhan Bu. Hah? Farhan Jika Bu. Faradika. Farhanjika ya. Oke, Ya, silakan. golongan non-logam terdapat pada 1A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Oke, terima kasih Farhan. Benar itu Afifah? Ada yang salah, Bu. 8A. Oke, Ananda, mohon maaf tadi terputus sambungannya. Halo? Halo, Bu. Oke, mohon maaf ya, tadi ada kesalahan teknis. Tiba-tiba laptop Ibu mati aja nih. Oke, tadi udah sampai ke mana unsur logam dan unsur non-logam ya. Oke, kasih Bu Katu 1 menit untuk menyambungkan lagi di laptop karena ini menyambungkannya pakai HP ya. Bentar.
Oke. Mohon maaf ya Nanda semua. Halo. Ya, Bu. Oke, mohon maaf ya atas kesalahan teknisnya. Oke, kita lanjutkan. Oh, ternyata belum buka sebentar. Oke, mohon maaf ya. Dimaafkan nih kesalahan teknisnya. Iya, Bu. Oke. Mana anak ibu yang lainnya nih ya? Kok suaranya cuma hanya satu doang nih ya? Halo. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, kayaknya perempuan semua nih anak ibu. Ada yang laki-laki nggak ya? Ya, Bu. Halo. Oke, ada ternyata ya. Oke. Ibu bisa merasakan kehadiran Anda itu kalau ada respon ya. Jadi kalau nggak ada respon, rasanya Ibu berbicara sendiri nih. Jadi mohon respon dan partisipasinya. Oke, benar sekali yang disebutkan oleh Afifah dengan Farhan tadi ya, tentang logam dan di mana letak non logam. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Di mana antara logam dan non logam itu ada semacam peralihan. Ya, unsur-unsur yang memiliki sifat logam dan sifat non logam. Apa istilahnya, Nak? Semilogam, Bu. Metaloid. Metaloid. Oke, yang menjawab semi logam tadi siapa? Khairinisa. Oke, Khairinisa, oke benar sekali, metaloid. Dan yang metalogam yang menyebutkan tadi metaloid siapa? Latifah, Bu. Semilogam? Latifah, oke. Ini benar sekali keduanya ya. Dia bisa disebut dengan semilogam atau bisa juga disebut dengan metaloid. Oke. Kenapa? Apa saja ya? Apa saja unsur yang termasuk semilogam tersebut? Boron. Golongan 3A, Bu. Golongan 3A. 3A. Apakah semua 3A? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Yang Oke. Boron aja. Apa saja? Bor. Yang di 3A adalah boron? Boron saja. Oke. Yang di selain boron apa lagi unsurnya? Siapa yang bisa sebutkan namanya? Silikon. silikon, Bu. Siapa? Silikon. Yang jawab silikon ini siapa, Nak? Latifah, Bu. Latifah. Oke, silikon apa lagi Latifah? Germanium. Terus? Arsenik. Antimon. Tellurium. Yap. Dan astatin. Oke. Benar ya, ada yang nambahkan berapa unsur jadinya? 7. 7. 7 atau 8? 7. Sepakat 7 ya? Halo? Iya. Iya, Bu. Oke. Oke, jadi ada unsur logam, non logam, dan metaloid. Dan ada 7 unsur yang bersifat metaloid atau semi logam, di mana unsur tersebut memiliki unsur sifat logam dan juga memiliki sifat non logam. Oke, kita lanjut ke sifat pertama dari keperiodikan unsur, jari-jari atom. Siapa yang dapat menjelaskan apa itu jari-jari atom? Saya, Bu. Putih, Bu. Oke, Putih. Oke, silakan Putih. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom
dengan kulit terluar. Oke, jika kulit keluarnya 2, berarti jaraknya kemana? Ke kulit. Ke kulit pertama atau ke kulit kedua? Ke kulit? Ke kulit pertama atau ke kulit kedua? Oke. Ayo Putih. Ragu Putih ya, mana yang kulit pertama dan mana yang kulit kedua. Kita udah belajar kemarin teori atom bor? Udah, Bu. Oke, yang manakah kulit yang disebut dengan kulit pertama? K. Yang manakah kulit K itu? Yang Yang di luar atau di dalam? Dalam. Yang di dalam. Siapa yang menjawab yang di dalam tadi? saya. Suaranya lembut sekali tadi. Terdengarnya di sini. Jauh terdengarnya. Oke, siapa nak? Oke, yang disebut dengan kulit K itu adalah kulit yang terdalam ya, kulit yang paling dekat dengan inti atom. Itulah yang disebut dengan kulit pertama. Jadi yang dikatakan dengan jari-jari atom itu jarak kulit pertama dengan kulit yang terluar, benar sekali yang disebutkan oleh Putih. Jika kulitnya 3, maka kulit terluarnya adalah kulit yang ketiga. Oke, ini ada tulisan 2881. Bisakah Anda memahaminya apa itu maksud 2881? Yap. Di kulit pertama itu terdapat 2 Elektron. elektron. Kalau Ananda ingat kemarin kita mempelajari konfigurasi elektron berdasarkan subkulit, Ananda ingat 1s2. Setelah 1s2 berapa lagi, Nak? 2s2. 2s2, bukan 1s2 lagi ya. Jadi karena 2s2, maka di kulit pertama yang 1s2, maka kulit pertama itu hanya memiliki 2 elektron. Kemudian 2s2 dan 2pe B6. Karena 2s dan 2p, maka kita jumlahkan elektronnya 2 di s dan 6 di p, maka jumlahnya menjadi 8. Kemudian di kulit ini bisa lebih dari 1, namun yang ditampilkan sekarang adalah dia memiliki 1 elektron pada kulit terluar. Oke. Jadi bagaimana kecenderungan dari jari-jari atom di dalam tabel periodik? Dari kiri ke kanan semakin kecil. Dari kiri ke kanan semakin kecil. Dari atas ke bawah, nah, karena kita mainnya kiri kanan atas bawah. Kalau kita lihat di tabel periodik, kita mainnya adalah dari kiri ke kanan dalam satu periode, dari atas ke bawah dalam satu golongan. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan dari kiri ke kanan bagaimana, dari atas ke bawah bagaimana untuk jari-jari atom? Dari kiri ke kanan semakin kecil, dari atas ke bawah semakin besar. Oke, siapakah yang bersuara ini? Putih, Bu. Putih, oke. Yang kedua untuk Putih. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menjawab kenapa dari atas ke bawah itu jari-jarinya semakin besar? Karena kulit yang dimiliki atom semakin banyak. Oke, benar sekali. Siapakah yang bersuara? Khairinisa, Bu. Oke, benar sekali yang disebutkan oleh Khairinisa. Ya, ini karena periode itu menyatakan jumlah kulit. Nah, jadi ke bawah nampak kita dalam satu golongan itu, ke bawah itu dari atas ke bawah kulitnya semakin bertambah. Nah, inilah yang menyebabkan jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Pertanyaan berikutnya, dari kiri ke kanan bagaimana? Semakin kecil. Semakin kecil. Apa alasannya? Apa alasannya dari kiri ke kanan itu semakin kecil jari-jari atomnya?
Karena letak unsur proton dan elektron yang dimiliki makin banyak, Bu. Benar sekali, sehingga melengkapi. Tarik-menarik energi dan elektron makin kuat, akibatnya elektron terluar tertarik lebih dekat ke arah inti. Betul sekali. Ya, seperti yang Ananda tahu bahwa kalau kutubnya berbeda, ya, kalau kutubnya berbeda maka kekuatannya lebih tarik-menarik ya. Jadi karena proton bersifat bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif, maka gaya tarik elektron dengan proton semakin kuat. Jika semakin kuat, semakin banyak proton dan elektronnya, maka daya tariknya juga akan semakin kuat. Nah, sehingga jarak inti atom ke kulit terluarnya semakin dekat. Oke, siapa yang bisa menjawab manakah jari-jarinya yang lebih besar antara Mg dengan Sn? Mg dengan Sn. Mg dengan Sn. Magnesium Sn. dengan timah. Sn. Kenapa? Dia lebih ke kanan dan periodenya juga lebih. Periodenya juga lebih besar. Oke, siapa Nanda? Namanya, Nak? Ibu. Hah? Putih, Bu. Putih lagi. Oke. Ternyata suara yang lembut ini punya putih ya. Mulai-mulai bisa mengenali Ibu. Ibu berharap Ibu juga bisa mengenali seluruh ini ya, seluruh suara Ananda. Jadi tolong bersuara karena yang Ibu bisa lihat dengar tangkap sekarang hanya respon Ananda ya. Oke. Berikutnya kita lanjutkan. Ada pertanyaan tentang jari-jari atom? Oke, Ibu ambil kesimpulan kalau diam berarti Ananda sudah paham ya. Oke, karena Ibu menjelaskan lebih lanjut kalau belum ada respon dari Ananda. Oke. Bener nih, udah paham semua tentang jari-jari atom? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Kita lanjutkan dengan jari-jari atomnya ya. Jadi terlihat dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan semakin kecil. Yang paling kecil di sini hidrogen ya. Oke. Yang paling besar adalah CS dan sepertinya yang paling besar itu adalah fransium. Oke. Kita lanjut ke tabel K. Kita lanjut ke energi ionisasi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu energi ionisasi? Baru 5 orang nih yang berpartisipasi, baru ada 1 pria ini, 1 anak ibu yang laki-laki nih. Ibu berharap ada respon dari semua anak ibu. Nisa, Bu. Oke, silakan Khairi Nisa ya. Iya, Bu. Oke, silakan Nisa. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar suatu atom. Oke, energi yang dibutuhkan atau diperlukan. Oke, untuk melepas elektron terluarnya. Jangan lupa dalam keadaan gas ya, dalam keadaan gas. Oke, itu yang disebut dengan energi ionisasi. Oke, ini ada grafik tentang energi ionisasi. Oke, siapakah yang bisa membaca periode grafik ini berdasarkan periode? Oke, silakan. Bisa membaca grafiknya? Oke, yang berdiri ini adalah energi ionisasinya. Ordinatnya ya, absisnya ya, oke. Ordinatnya ini lupa Ibu ya. X ini yang ordinat apa Y ya? Oke, yang sumbu X-nya adalah Z, yaitu nomor atom. Oke, yang sumbu Y-nya adalah
I, energi ionisasi. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana kecenderungannya dalam satu periode dari kiri ke kanan? Bisa membaca grafik ini, Nak? Udah enggak, Bu. Hah? Enggak, Bu. Oh, enggak, oke. Oke, Ibu jelaskan. Apa, sayang? Apa, Nak? Sorry ya, ini kebetulan Ibu suka manggil sayang ke anak-anak di rumah ini. Rasa-rasanya anak-anak Ibu di rumah ini berarti ya. Benar anak Ibu di rumah? Benar. Benar. Ya, Oke, Bu. ya. Iya. Oke, maaf ya keceplosan. Oke. Ini Z ya. Ini Z adalah nomor Atom. nomor atom. Yang sungguh Y-nya adalah energi ionisasi. Oke. Kita lihat Li. Nah, ini. Ini ada Li, Be, Bc sampai Ne. Apakah ini letaknya satu periode atau satu golongan? Li sampai Ne. Satu golongan. Satu golongan. Bagaimana nampak oleh Ananda grafiknya? Naik atau turun? Naik. 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 Ada naik, ada yang turun. Setelah naik, turun, naik, turun, naik, gitu ya. Jadi kita menyebutkannya bahwa dalam satu periode itu, ya, energi ionisasi dari unsur-unsur adalah cenderung Naik. Jadi bisa kita simpulkan dari kiri ke kanan dalam tabel periodik, energi ionisasi cenderung naik. Berbeda dengan jari-jari atom tadi. Kalau jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin semakin kecil. Oke. Udah bisa ya membacanya? Jadi ini periode berapa nih Li sampai Ne? Periode 2. Periode 2. Ini periode 3. Ini sampai AR ya, bukan A saja. Ini ada AR seharusnya ya. Oke, kita lihat satu golongan lagi. Kalau golongan tentu Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Bagaimana nampak oleh Ananda? Di bawah-bawahnya, Bu. Di bawah-bawahnya. Bagaimana energi ionisasinya? Naik apa turun? Naik turun. Naik turun. Ketika dari Li ke Na turun, Na ke K turun, K ke Rb turun, Rb ke Cs turun, Cs ke Fr turun. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya turun. Nah, jadi energi ionisasi ini berkebalikan dengan jari-jari atom. Jari-jari atom itu dari atas ke bawah semakin besar. Namun untuk energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil. Oke, bisa memahaminya, Nak? Bisa, Bu. Oke, berdasarkan grafik ini Ibu ingin Ananda menyebutkan, menjawab bagaimana dengan Cl, energi ionisasi Cl dengan energi ionisasi dari kadmium, mana yang lebih besar? Cl dengan kadmium, Cd. Mana yang lebih besar? C apa? Cd atau Cl? Cl. Cl. Karena kita lihat ke energi ionisasinya dia lebih tinggi dibandingkan dengan Cd. Oke, bisa memahami energi ionisasi? Bisa, Bu. Oke. Jadi energi ionisasi ini biasanya lebih ke grafik dilihatkan dan Anda harus ingat bahwa kecenderungannya dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin besar. Dan lihatlah bahwa energi ionisasi daripada gas mulia itu paling tinggi.
Paling tinggi karena gas mulia itu unsur yang stabil sehingga untuk melepaskan elektronnya itu membutuhkan energi yang Besar. besar. Oke, bisa memahaminya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, karena besar energi ionisasi maka unsur gas mulia umumnya tidak melepas elektronnya. Oke, ada pertanyaan tentang energi ionisasi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Kita lanjut ke afinitas elektron. Apakah yang disebut dengan energi afinitas elektron? Oke, siapa yang bisa menjawab? Rahma, Bu. Oke, Rahma. Alhamdulillah, Ibu suka sekali nih Rahma mengambil kesempatan. Oke, silakan Rahma. Apakah afinitas elektron itu? Afinitas elektron adalah energi yang menyertai proses penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion bermuatan negatif 1. Oke, Rahma menyebutkan tadi yang menyertai, betul Rahma? Iya, Bu. Iya, kenapa menyertai Rahma? Kenapa nggak dibikinnya energi yang diperlukan atau energi yang dilepaskan? Nah, kenapa nggak seperti itu Rahma? Ayo, analisa kalimatnya. Ini Rahma luar biasa ini. Silakan Rahma. Atau ada yang mau menambahkan? Oke, karena dia menyertai di sini berarti bisa jadi dia melepaskan, bisa jadi dia membuang, membutuhkan dan melepas atau membuang ya, melepas energi atau membutuhkan energi. Jadi kalau energi ionisasi energi yang dibutuhkan, tetapi afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diterima. Lebih kita simpulkan dengan energi yang menyertai. Oke. Ini tabel harga afinitas elektron beberapa unsur. Oke, kalau Ananda lihat bagaimana kecenderungannya dari satu periode dan satu golongan. Kalau satu golongan berarti dari kiri ke kanan. Kalau satu periode, salah Ibu. Periode berarti dari atas ke bawah, salah lagi ya. Periode berarti dari kiri ke kanan, kalau dalam golongan berarti dari atas ke bawah. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana kecenderungannya? Fania, Bu. Oke, silakan. Aduh, Ibu senang sekali ada Fania. Ibu harapkan lain juga memberanikan diri seperti Fania. Silakan Fania. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Oke, benar sekali yang disebutkan oleh Fania. Terima kasih ya Fania. Oke, jadi dari atas ke bawah semakin kecil, dari kiri ke kanan semakin besar. Oke, kalau dilihat dengan jari-jari atom tadi bagaimana? Sama atau berkebalikan? Berkebalikan ya. Yang sama dia dengan energi ionisasi. Energi ionisasi. Jadi udah mulai mudah nih Ananda mengingatnya. Antara jari-jari atom dengan afinitas elektron dan energi ionisasi adalah berlawanan. Jadi ketika Ananda udah mengingat bahwa dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar, maka di dalam kepala Ananda udah terkonsep bahwa afinitas elektron dan energi ionisasinya juga akan semakin kecil, ya. Ini karena dia berkebalikan. Oke, ada pertanyaan tentang afinitas elektron? Halo? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ibu harap bisa memahaminya ya. Kita lanjutkan ke sifat yang keempat, yaitu keelektronegatifan. Nah, apakah itu keelektronegatifan?
Oke. Siapa yang bisa? Silakan bersuara. Alhamdulillah. Kecenderungan untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Kecenderungan Suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Oke, siapakah itu? Putih lagi kah? Ya. Iya, Bu. Iya, oke. Oke, benar sekali ya. Biasanya kecenderungan ini terjadi kepada suatu atom ketika dia saling berikatan. Ya. Jadi sifatnya dia lebih menarik elektron ke arahnya ya. Dia lebih kuat menarik elektron itu ke arahnya daripada lawan ikatannya. Namun ikatannya tidak terputus. Oke. Bagaimana kecenderungan dari keelektronegatifan? Makin ke bawah makin kecil, makin ke kanan semakin besar. Kanan? Makin besar. Makin besar, ke bawah? Makin kecil. Kecil. Bagaimana kalau dibandingkan dengan jari-jari atom tadi? Sama atau berkebalikan? Berkebalikan ya, berkebalikan. Jadi bisa mudah nih Anda menghafalnya. Dia berkebalikan. Oke, ini dia hubungan keelektronegatifan dengan nomor atom. Elektronegativity, keelektronegatifan, dan nomor atom. Jadi dari grafiknya terlihat oleh Ananda bahwa dari Li ke F, berarti satu apa itu, Nak? Satu periode. Satu periode. Nampak di sini dalam satu periode naik. Oke. Kalau dari satu golongan dia tuh turun. Nah, oke. Siapakah yang paling besar? Apanya, Bu? Elektronegatifannya? Yang F. Fluor ya. Jadi fluor adalah unsur yang memiliki keelektronegatifan yang paling besar. Jadi kalau fluor ini berikatan dengan siapa saja, maka dia akan menarik ikatan itu lebih ke arahnya ya, karena dia sangat elektronegatif. Pertanyaan Ibu, kenapa tidak ditampilkan gas mulia di sini? Karena sudah stabil. Benar sekali. Siapakah yang menjawab? Putih, Bu. Putih. Oke, putih sudah punya 5 plus ini. Ibu harap yang lain juga ya, tolong partisipasinya. Anak Ibu ada 40 orang gitu ya. Jadi mohon partisipasinya biar lebih hidup nih diskusi kita. Oke, ini udah terima kasih, berarti untuk materinya udah selesai. Sekarang ada pertanyaankah untuk sifat keperiodikan unsur ini? Ada? Adakah Ananda? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak? Oke, kalau tidak berarti Ibu yang bertanya. Oke. Ya, tapi Ibu ingin ngecek dulu nih, apakah anak-anak Ibu sudah semuanya hadir dengan Ibu nih ya? Jangan Ibu ditinggal nih lagi tidur. Oke. Mohon raise your hand ya. Angkat tangannya yang masih berada di depan layarnya. Oh, hanya 3 orang kah? Oke, ada 6 orang. 20 orang. Sedangkan kita ada 38 kurang 2. 3, oke, kita ada 37 orang.
Oke, ada 29 orang. Kemana anak ibu nih yang lainnya? Oke, 32 orang, berarti 5 orang lagi. Mana nih anak ibu 5 orang lagi? Mutia mana nih? Arifin mana nih? Salsabila? Hadir, Bu. Hadir. Hadir Arifin? Hadir, Bu. Bisa angkat Hadir, Bu. tangannya Arifin? Hadir, Bu. Jangan sampai ibu seuzon ibu nantinya. Bisa raise your hand-nya? Bisa enggak? Zilan ada? Zilan? Zilan ada? Oke, terima kasih atas responnya. Silakan turunkan tangannya. Oke, sekarang yang bisa tolong diangkat tangannya ya Nanda ya. Oke. Menurut Ananda, manakah yang lebih besar? Ya, manakah yang lebih besar jari-jari atomnya? Antara kalium dengan arsenik. Nah, yang bisa menjawab angkat tangan. Kalium dengan arsenik. Oke, Andin. Oke, alhamdulillah ada nama baru nih yang angkat tangan. Silakan Andin. Andin Rosita Dewi. Kalium dengan arsenik manakah? Oh. Ayo Andin dijawab. Enggak tahu dong. Enggak tahu Andin Dona. Kenapa enggak tahu? Ayo, nih biar Ibu jelaskan lagi nanti. Oke, kenapa enggak tahu nih Nak? Ada tabel periodiknya? Ada, Bu. Ada, oke. Udah terlihat kalium dengan arseniknya? Yang lain juga perhatikan tabel periodiknya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah terlihat? Sudah, Bu. Kalium dengan arsenik. Satu golongan dia atau satu periode, Nak? Satu golongan. Satu golongan. Satu periode, Bu. Periode atau golongan, Nak? Periode, Bu. Periode ya, Satu karena golongan. dia jalur horizontal. Kalau horizontal dia merupakan periode. Bagaimana kecenderungan jari-jari atom yang satu periode? Makin ke kanan makin kecil. Makin ke kanan makin kecil. Ini bagus sekali dari Nurma ini ya. Dari kiri ke kanan semakin kecil. Pertanyaan Ibu, siapakah yang lebih di kanan jika dibanding kalium dengan arsenik? Arsenik, Bu. Arsenik. Berarti arsenik lebih besar atau lebih kecil jari-jari atomnya dibandingkan dengan kalium? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil arsenik. Jadi Ibu kembalikan kepada Andin nih. Andin, jadi siapakah yang lebih besar jari-jari atomnya? Kalium atau arsenik? Suara Ibu mati, maaf. Bu, maaf, suara Ibu mati. Iya, karena ada yang unmute Ibu tadi. Mungkin terpencet. Oke. Jadi siapa yang lebih besar jari-jarinya? Kalium atau arsenik? Kalium. Benar sekali Latifah, benar sekali Andin. Ya, jadi yang besar adalah kalium ya. Karena
Karena apa kalau dia satu periode tadi? Karena kalium dari kiri, kalau arsenik Kalium terletak di kiri ke dan kanan. arsenik terletak di kanan. Di kanan. Benar sekali, di kiri dan arsenik di kanan. Penyebabnya apa? Lebih besar jari-jari atomnya? Karena letaknya paling terluar. Semakin banyak, jari-jarinya semakin besar. Elektronnya semakin banyak yang arsenik. Kan seperti itu tadi ya? Ya, Nanda? Ya, Kalau dalam periode itu dari kiri ke kanan semakin kecil karena Kulitnya semakin karena unsur proton elektronnya dimiliki semakin banyak. benar sekali. Kalau jumlah kulit itu alasannya itu dari mana ke mana itu? Atas ke bawah. Dari atas ke bawah dalam satu golongan. Benar sekali. Oke, luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, tapi kita beri aplaus dulu lah untuk diri kita yang luar biasa. Oke, mana tepuk tangannya nih? Waduh, ya. Anak ibu banyak ini, 36. Udah hilang anak ibu 2. Oke. Oke, berikutnya. Berikutnya pertanyaannya, manakah yang lebih besar? Energi ionisasinya. Nah, ini energi ionisasi. Kalau energi ionisasi, apalagi yang Anda lihat selain tabel periodik? Grafik. Grafik. Udah buka grafiknya? Udah, Bu. Udah. Oke. Sekarang, manakah yang lebih kecil? Nah, ini ingat ya, pertanyaan Ibu nih ya. Manakah yang lebih kecil? Energi ionisasi dari hidrogen dengan tembaga. Hidrogen dengan tembaga. Yang bisa angkat tangannya. Hidrogen dengan tembaga. lebih kecil. Tembaga. Tembaga. Oke. Kenapa lebih kecil tembaga? Dia lebih ke kiri. Lebih ke Ke bawah. kiri. Ke bawah. Lebih ke bawah, lebih ke kiri. Lebih ke bawah. Lebih ke bawah. Lebih ke bawah. Oke, lebih ke bawah. Atau dia terletak kalau di dalam tabel periodik dia letaknya lebih ke bawah dan lebih ke lebih ke Kanan. ke kanan gitu ya. Lebih ke bawah dan lebih ke kanan. Otomatis yang lebih besar adalah Hidrogen. hidrogen. Oke. Ibu kangen dengar suara anak laki-laki Ibu nih. Sekarang Ibu minta, tadi Farhan Jika udah nunjuk tangan, ini luar biasa untuk Farhan. Ibu minta ini Fakhri. Ya, Fakhri, halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Manakah yang lebih besar nih? Ya, keelektronegatifan antara F dengan kalsium, fluor dengan kalsium, Fakhri. Fluor dengan kalsium. Keelektronegatifannya. Yang fluor, Bu.
Yang floor. Oke, benar sekali. Yang floor ya. Ini kan bisa anak Ibu menjawab itu ya. Ibu yakin semuanya bisa nih. Ingat minggu depan kita UH nih ya. UH KD 3 titik 4. 4. Nah, 4. Plus 3-nya. 3 belum UH kita ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Kali Di baru. lapornya masih kosong kalau enggak salah Ibu ya. Masih strip berarti belum ada penilaian di sana. Jadi minggu depan kita akan UH nih. Jadi tolong persiapkan diri. Jadi kalau ada yang kurang-kurang paham tolong ditanyakan sekarang nih sebelum Ibu tutup kegiatan kita hari ini. UH KD berapa? Ya. Enggak sekarang, minggu UH depan. KD berapa? UH Apa, KD Nak? berapa aja, Bu? KD UH 3 KD dengan 3.3 iya, 34. 3.3 dengan 3.4. Nanti akan Ibu bagi ini ya. Mau satu dulu? Mau satu dulu? Iya, Bu. Iya, boleh. Oke. Tapi kalau satu, otomatis kita apa namanya nih? Belajar separuhnya karena waktunya Ibu setting cuma 40 menit. Bisa ya? Ya, oke. Selain masalah UH-nya, teknis UH-nya mengenai materi, ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak nanti Ibu anggap Ananda mengerti nih Nak. Jadi mohon didiskusikan jika ada yang kurang paham. Ada? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, Ibu minta semuanya buka kameranya dulu nih. Ibu mau lihat Ananda nih ya. Oke, buka kameranya dulu. Oke. Udah ada anak Ibu berkacamata. Iya, anak ganteng Ibu juga udah ada nih satu. Ayo buka kameranya, Nak. Baru 2 orang nih. Ayo yang lainnya mana nih, Nak, Ibu? Halo, tolong dong dibuka kameranya, Nak. Baru Latifah, siapa tadi ya? Latifah tadi. Aduh, udah 3. Ini anak cowok Ibu hilang-hilang timbul ini. Baru bertiga ini kita, berempat ini. Ini ada nanti Ibu mau bikin screenshotnya nih. Tolong dibuka dulu kameranya, Nak. Baru bertiga yang buka kamera. Satu lagi anak cowok Ibu. Satu lagi. Alhamdulillah. Oke, udah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mulai bertambah. Jangan ditutup dulu ya. Ini mau didokumentasikan ini anak Ibu nih. Oke, alhamdulillah 1, 2, 3, 4. Ini Davi mungkin pakai latar ini ya, karena hilang-hilang timbul ini wajahnya. Iya, Davi? Enggak pakai latar. Ada yang menampilkan wajahnya separuh saja, jangan separuh dong Nak, full dong. Full ya, full wajahnya ditampilkan Nak. Ayo, ini Ibu kasih nanti screenshotnya nih Ananda. Yuklah, buka wajahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang baru Nak. 10. 11, 12. Baru 12. Ibu bisa lihat semuanya loh yang buka kamera gitu loh.
Jadi tolong dibuka kameranya. Nah, ada yang garuk-garuk kepalanya nih ya. Jangan hilang pula ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru 12, padahal kita ada 36. Ya, ayo. Aduh. Jangan separuh-separuh. Kalau separuh Ananda munculkan wajah Ananda, maka nggak muncul di layar Ibu gitu loh. Jadi harus full wajah Ananda, baru muncul dia di layar Ibu ya. Oke, Ibu berharap nih. Oke, cuma segini ya yang mau. Aduh. Kasih dong senyumannya. Nah, bisa enggak dikasih ini? Kasih apa? Senyumannya, Nak. Mana senyumnya? Oke. Senyum dulu nih, baru kalau senyum baru di screenshot ini. Senyumnya dulu mana nih? Oke, sedalam hitungan 3 ya, tersenyum. 1, jangan dihilangkan wajahnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih bagi anak Ibu yang sudah menampilkan wajah cantik dan manisnya. Ya, Ibu harap minggu berikutnya jika ada kita meeting lagi, semuanya mau membuka kameranya ya. Oke, langsung ditinggal Ibu nih, tinggal sendiri yang buka kamera. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup meeting kita pada hari ini? Tidak, Bu. Tidak? Oke. Jadi Ibu berasumsi Ananda sudah memahami ya. Jika ada yang ingin setelah ini kok takana ada yang ingin ditanyakan atau segala macam, silakan Ananda tanyakan di grup kelasnya ya. Ibu berharap menanyakan itu di grup kelas biar semuanya bisa mengikuti pertanyaan Ananda. Apalagi alangkah lebih baiknya kalau dipostingnya di Gisi ya. Kalau Gisinya Bu, kalau di Gisi Ibu nggak langsung respon gitu ya. Ananda bisa chat Ibu, Bu saya ada pertanyaan di Gisi gitu. Jadi proses pembelajaran kita berjalan dengan baik dan terdokumentasi. Karena kalau di WA itu hampir semua orang nanti akan menghapusnya gitu ya. Tapi kalau di Gisi kita dia akan terdokumentasi dengan baik. Oke? Karena tidak ada lagi pertanyaan, Ibu berkesimpulan bahwa Ananda semua sudah memahaminya dan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin karena pembelajaran kita pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Semoga pembelajaran waktu yang kita hadirkan hari ini untuk bertatap muka nilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Duh, senang sekali Ibu mendengarkan aminnya. Oke, karena Ibu yang banyak bicara pada hari ini, Ibu mohon maaf apabila ada yang salah. Dan Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai bertemu minggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak, sebelum diputus boleh nggak Ibu curhat dulu nih? Boleh, Bu. Boleh. Ibu kadang-kadang pengen loh kondisi yang seperti ini semuanya buka mikrofonnya, semuanya bersuara gitu loh ya. Rindu nih ribut begitu. Hadir. Oke, hadir gitu ya. Mau di absen nih? Enggak, hadir. Enggak, oke. Absennya udah Ibu download ya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Oke, selamat menikmati harinya. Mudah-mudahan selalu bahagia. Oke. Dadah. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama.